Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Salsabila Tasya akan mempresentasikan sedikit tentang standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Standarisasi ini adalah merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat dilakukan atau dapat berjalan dengan baik. Kegunaan dari standarisasi adalah untuk dapat digunakan banyak orang, memudahkan komunikasi satu sama lain, dan memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Di awal kemunculan pada awal tahun 1970-an, protokol hanya dipakai untuk menghubungkan beberapa node saja. Baru kemudian pada awal tahun 1990-an, saat internet tumbuh dengan pesat di seluruh dunia, berbagai jenis protokol mulai bermunculan. Namun, dengan banyaknya jenis protokol tersebut malah menimbulkan sebuah masalah, yaitu adanya ketidakcocokan dari jenis protokol buatan pabrik tertentu dengan jenis lainnya sehingga tidak bisa saling berkomunikasi. Kemudian, International Standard Organization atau ISO pun membuat standarisasi protokol yang kini dikenal dengan nama Open System Interconnection atau OSI. Namun, karena model OSI adalah sebagai konsep dasar dan preferensi teori cara bekerja sebuah protokol, TCP or IP pun akhirnya dipakai sebagai standar yang diterima secara umum karena pemakainya yang semakin berkembang. Jaringan komputer banyak sekali terdapat vendor hardware ataupun software yang selalu bersaing dalam dunia pasar dengan memberikan produk atau temuan-temuan terbaru dengan memberikan berbagai kelebihan. Situasi semacam ini memberi kondisi yang semakin rumit, karena jika kita membeli produk dari vendor yang satu dan kita hendak menggabungkannya dengan alat atau produk dari vendor lain, menjadi tidak sesuai atau not support dengan alat atau produk yang kita pakai. Untuk mengatasi masalah ini, maka dibentuk suatu badan organisasi yang bertugas dalam menstandarkan produk-produk dari semua vendor. Berikut beberapa organisasi yang dapat kita ketahui berperan dalam hal standarisasi jaringan komputer di dunia. Yang pertama ada Organisasi Standarisasi untuk Telekomunikasi. ITU atau International Telecommunication Union berperan sebagai organisasi yang menstandarisasi komunikasi telepon. Dibentuk pada tahun 1865 oleh beberapa negara Eropa, di mana pada saat itu berperan untuk standarisasi kode Morse atau telegraf. ITU memiliki 3 layanan pokok. Yang pertama ada Radio Communication Sector atau ITUR. Yang kedua, Telecommunication Standardization Sector atau ITUT yang dimulai dari tahun 1956 sampai 1993. ITUT dikenal dengan nama CCITT atau Committee Consultative International Telegraphic Telephonic yang sudah distandarisasi adalah X.25. Yang ketiga ada Development Sector atau ITUD. Yang kedua ada Organisasi Standarisasi Internasional. Berbagai standar internasional dihasilkan oleh ISO atau International Standard Organization, sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1946. Anggota dari organisasi ini antara lain ANSI dari US, BSI dari Inggris, AFNOR dari Perancis, DIN dari Jerman, dan masih banyak lainnya, kurang lebih dari 85 anggota. Organisasi lain yang turut bermain dalam standarisasi dunia adalah IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers. Sudah banyak standar yang dihasilkan, antara lain
IEEE 802 untuk teknologi LAN, di mana teknologi ini juga didukung dengan standarisasi ITU 8802. Yang ketiga adalah organisasi standarisasi untuk internet. Untuk standarisasi internet memiliki mekanisme tersendiri yang berbeda dengan ITU-T ataupun ISO. Mekanisme ini dibentuk pada awalnya dari sebuah komite informal yang dibentuk oleh DoD setelah ARPANET terbentuk yang disebut dengan IAP atau Internet Activities Board. Pada komite inilah menampung semua ide atau pemikiran yang secara terbuka didiskusikan. Para anggota komite informal ini saling mempublikasikan technical report yang disebut dengan RFC atau Request for Comments. RFC disimpan secara online sehingga siapapun dapat mengakses dan memberikan komentar. Setiap RFC yang masuk diberikan suatu nomor urut. Pada tahun 1989, oleh karena internet terus bertumbuh, maka diperlukan suatu badan organisasi yang formal. Maka IAP diri organisasi kembali menjadi IRTF atau Internet Research Task Force dan juga dengan IETF atau Internet Engineering Task Force. Demikian penjelasan sedikit dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.